Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pagi ini kita semua dalam keadaan sehat semua ya. Insyaallah, Dokter. Ya, ya, semoga kita dalam lindungan Allah dan sehat semuanya ya. Pagi ini mungkin agak bosen atau tentang COVID, tapi di sini perlu saya share, perlu disampaikan, mengingat pandemik ini kan tidak bisa kita hindari. Kemudian beberapa pasien emergensi juga ada dari divisi otologi. Ada baiknya kita bisa mereview beberapa hal yang bisa kita laksanakan terkait pasien-pasien yang akan kita lakukan semasa pandemi COVID-19. Oke, slide. Ya, ini saya ambil dari beberapa rujukan tentang petunjuk pencegahan penularan COVID-19 untuk petugas kesehatan, terutama di ruang IGD. Ya, kita semua mungkin sudah menjalankan ya prosedur ini. Jadi memang di UGD sudah dipisahkan pasien yang ada tanda-tanda gangguan di saluran nafas maupun non saluran nafas. Kemudian pasien juga sudah diedukasi, pasien dan keluarga pasien sudah diedukasi untuk memakai masker. Untuk pasien diberikan masker bedah. Untuk kita petugas kesehatan, masker yang digunakan adalah masker N95 ya, kalau di UGD ya. Sudah pakai N95 nggak kalau ke UGD? Sudah, Dokter. Sudah ya? Sudah, jadi Dok. kalau yang jaga ke UGD, ada konsul UGD langsung pakai N95-nya ya? Iya, Dokter. Oke. Kemudian harus diingat jarak minimal 1 meter. Jadi sesuai dengan yang kemarin disampaikan oleh Dr. Najat, kita wajib memakai masker N95 bila akan melakukan pemeriksaan hidung tenggorok. Ya, jadi ataupun tindakan THT yang lainnya wajib memakai masker N95. Ya, kalau kamu masih memakai masker bedah bukan N95, dilarang atau disarankan tidak melakukan pemeriksaan hidung, tenggorok maupun melakukan tindakan THT. Kemudian jangan memakai jas. Sudah nggak ada yang pakai jas ya? Udah pada pakai gown semua ya. Kemudian jaraknya harus dilihat, pertimbangkan. Kemudian ya inhalasi, kalau perlu inhalasi atau nebulizer, tempatnya harus khusus karena ada aerosolization ya. Kemudian cuci tangan sebelum sesudah, ya ini sudah selalu kita lakukan. Kemudian slide. Bila di ruang tindakan, nah ini dia. Memang saat ini, saat masa pandemi COVID, kita melakukan tindakan kita pilih ya, jadi elektif sudah kita tinggalkan, sudah kita hindari. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan adalah tindakan emergensi atau urgensi. Ya, jadi semua yang kita lakukan semasa pandemi COVID ini adalah tindakan-tindakan emergensi. Ya, ini alur pintu sepertinya sudah dipisah ya. Kalau di ruang operasi untuk saat ini, kalau yang COVID positif pasti beda pintunya ya dengan pasien yang non-COVID. Kemudian SOP-nya juga sudah disampaikan kemarin oleh Dr. Najat. Ya, ini bisa kita lihat sama saja dengan yang kemarin disampaikan oleh Dr. Najat. Ya, teknik intubasi dilakukan dengan rapid sequence intubation. Jadi kontak terhadap cipratan atau kemungkinan cipratan dari sekret saluran nafas diminimalkan. Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Nah, ini adalah seperti kemarin panduan penggunaan APD ya untuk pasien COVID positif ya. Sorry, ini yang di level 2. Level 2 adalah di poli ya biasanya. Yang kita pakai adalah sudah seperti ini. Ya, sepertinya sudah dijalankan. Kemudian slide berikutnya yang level 3 ya, ini bila sudah pasien curiga atau terkonfirmasi COVID-19
Ini adalah APD yang direkomendasikan ya baik oleh WHO maupun tim gerak cepat COVID ya. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ya. Jadi memang kalau masalahnya di tempat kita, seluruh tindakan yang dilakukan di kamar operasi, hanya screening tim COVID itu tidak meliputi rapid test ataupun pemeriksaan lanjutan ya? Hanya screening saja? Atau ada kayak pemeriksaan rapid test atau lab darah, eksfototorak ada nggak? Izin, biasanya sih sudah kita siapkan torak sama lab, dokter. Maksudnya kalau dari tim COVID-nya sendiri ada nggak pemeriksaannya? Kalau tidak ada indikasi ke COVID, mereka tidak ada pemeriksaan lanjutan, dokter. Cuma anamnesis saja, dokter. Jadi mereka hanya screening ya, screening checklist ya, anamnesis. Iya, dokter. Ya. Jadi berarti kita dari sisi kita harus juga melakukan anamnesis yang mendalam. Karena kalau untuk namanya konfirmasi itu tidak cukup hanya dari anamnesis. Ya, tapi dari anamnesis kita sudah bisa mengarahkan dia ke ODP atau PDP. Ya, nanti untuk konfirmasinya tetap harus menunjang. Ya, seperti itu. Cuma ini lagi dibuat PPK-nya karena kalau kita mau melakukan eksfototorak, lab, biasanya kan kalau bukan masa pandemik itu sesuai indikasi ya. Kalau pasiennya ada batuk dan lain-lain, tapi kalau masa seperti ini, hal seperti itu perlu kita berikan PPK khusus. Jadi mungkin nanti otologi akan saya usulkan untuk membuat PPK khusus juga seperti halnya tracheostomi dan lain-lain yang berhubungan dengan saluran nafas karena ini juga berhubungan dengan APD yang akan kita gunakan ya. Slide berikutnya. Ya, ini ada beberapa kasus emergensi atau urgensi yang telah di-share oleh Podiatologi terkait tindakan life saving atau berhubungan dengan life threatening atau mengancam jiwa. Contohnya adalah yang pertama mastoiditis akut. Jadi untuk kasus mastoiditis akut perlu dilihat anamnesis ya. Jadi akut itu kapan, kronik itu kapan, tanda-tanda mastoiditis bagaimana ada atau tidak ya. Kemudian kita lakukan dulu terapi medikamentosa. Ya, untuk kasus mastoiditis akut biasanya kan pada anak-anak ya. Kemudian kita berikan dulu terapi medikamentosa kurang lebih 5 sampai 7 hari ya. Bila tidak membaik kita bisa melakukan operasi. Ya. Sebetulnya seluruh kasus yang curiga komplikasi harus melewati terapi medikamentosa. Even itu komplikasi intrakranial misalnya, meningitis, itu kan terapinya medikamentosa. Ya, jadi kita bisa konsul ke bagian neuro, ya, apakah perlu pemeriksaan penunjang CT scan atau MRI kepala. Kemudian tanda-tanda meningitis atau kelainan intrakranial yang lainnya ada atau tidak, kita lakukan terapi medikamentosa. Ya, kurang lebih 5 hari sampai kita selesai melakukan pemeriksaan penunjang sambil melihat KU-nya ya. Kemudian ya komplikasi intrakranial tentu saja, terutama sepsis. Ya, di beberapa literatur disebutkan bahwa operasi kolesteatum itu bisa dihindari, kecuali memang kasus mengancam nyawa. Jadi misalnya sudah mulai ada tanda-tanda peningkatan TIK, tanda loh ya. Terus kemudian kaku kuduk misalnya, kemudian demam tinggi, ya, atau tanda-tanda yang mengancam nyawa lainnya. Kemudian ada beberapa kasus juga tentang operable temporal bone malignancy, ya. Jadi memang operasi-operasi tumor itu memang bisa kita pending kecuali yaitu tumornya itu bisa menyebabkan kompresi batang otak atau mengancam nyawa. Misalnya sudah kamu lihat kurang lebih 1 atau 2 bulan lalu sudah tegak nih, schwannoma misalnya ya. Kemudian mau dilakukan operasi, kadung ada pandemi COVID. Kita bisa wait and see dulu. Ya, kita sudah tahu pasien ini statusnya ada tumor batang otak atau CPA tumor. Ya, tetapi kita lakukan misalnya staging dan lain sambil menunggu kan ada waktu nih. Kadung COVID pandemik.
Nah, ini kita bisa wait and see pasien ini dengan edukasi. Misalnya bila ada tanda-tanda seperti ini, A, B, C, D, nah pasien ini diminta datang ke IGD. Ya, jadi memang sebisa mungkin kita hindari kecuali memang ada tanda-tanda mengancam nyawa. Dan tindakan yang dilakukan pun itu rujukannya adalah bukan translabirin. Karena biasanya CPA tumor atau schwannoma itu kita translab ya, apalagi kalau pendengarannya sudah turun atau jelek, kita lakukan translabirin. Tapi di sini untuk kasus CPA tumor itu di era pandemik ini kita lakukan retrosigmoid approach. Ya, kemudian perlu diingat bahwa tindakan operasi pada mastoid itu kan identik dengan ngebor. Ya, kalau kita ngebor, kita ngasih apa? Ngasih air kan ya. Nah, tindakan mengebor dan irigasi air itu sendiri bisa menyebabkan aerosolization. Sehingga dalam penggunaan APD kita perlu memakai face shield, kemudian Google, dan N95, itu wajib. Ya. Slide berikutnya. Ya. Pemeriksaan pasien meliputi screening COVID. Ini saya ambil dari luar negeri ya. Jadi memang idealnya mereka melakukan screening COVID 2 kali selang 24 jam. Kemudian pasien sudah menjalani isolasi. Dari awal itu pasien sudah dianggap seperti dia menderita COVID. Kemudian kita perlu melihat usia pasien, adakah penyakit atau komorbid yang lain, status imunnya bagaimana, ada nggak riwayat gangguan pulmonal, misalnya kalau orang Indonesia ya, riwayat TB ada nggak dulu, ya, status respirasinya bagaimana. Kemudian yang tim operasi tentu saja APD pertama, yang kedua batasi jumlah personil di dalam OK. Ya, jadi kita mencegah transmisi ya, kalau memang ada pasien dengan positif COVID, kita harus batasi jumlah personilnya. Kalau misalnya OTO 1, OTO 2, OTO 3 masuk ya, kalau kasus emergensi mungkin DPJP dan OTO 3 saja, misalnya nggak usah semuanya masuk. Terus perawat pun satu misalnya anestesi nggak usah bergerombol, ya anestesinya juga 1 atau 2 saja. Jadi batasi atau dikurangi jumlah personel dalam OK. Ya, kemudian untuk teknik operasi, untuk bila hasil tes COVID negatif dan pengeboran itu tidak dapat dihindari, ya tadi saya bilang kita pakai masker N95, kita pakai Google, tapi Google-nya yang disarankan adalah Google yang rapat, bukan yang berongga. Ya, jadi kalau kita berongga masih dikhawatirkan akan ada cipratan yang masuk melalui rongga tersebut. Kemudian gown ya yang kita sudah pakai, handsgown dan penggunaan mikroskop masih bisa dibenarkan ya. Kemudian speed dari burnya kita pakai yang minimal. Kemudian kalau hasil tes COVID positif, ya tentu saja seperti anjuran dari WHO dan tim gugus COVID, penanganan percepatan COVID itu adalah berupa hazmat, ya. Dan ini tidak memungkinkan untuk menggunakan mikroskop karena kita pakai face shield yang ada, yang istilahnya ada ganjelannya. Kalau kita mau pakai mikroskop sulit sekali. Tapi operasi mastoid tidak pakai mikroskop juga. Nah, ya jadi kita bisa lihat nanti paling tidak dekompresi dari mastoid ya, tidak perlu sampai dalam. Ya, kemudian pada kasus mastoiditis akut yang kita tahu, pada kasus mastoiditis akut itu kan selul mastoidnya sangat rapuh ya. Jadi bisa saja kita tidak perlu mengebor seperti biasanya, bisa kita lakukan kuetase. Jadi meminimalkan tindakan dengan irigasi dan bor. Ya, tadi bornya dengan kecepatan minimal, ya, volume irigasi dikurangi, kemudian efektifkan penggunaan suction. Jadi hindari suction dengan lubang kontrol. Jadi kalau ada lubangnya ditutup, karena bisa saja nyiprat lewat lubang kontrolnya itu ya. Jadi
Jadi lubang kontrolnya harus ditutup. Hipotensi terkendali jangan lupa ya, jadi untuk meminimalkan perdarahan. Kemudian slide berikutnya. Ya, penggunaan kortikosteroid. Biasanya nih, kalau residen nih, kalau ada pasien sakit kepala, curiga komplikasi intravenous, langsung kasih kortikosteroid. Tapi untuk kasus saat ini, kita hindari dulu nih penggunaan kortikosteroid yang sistemik. Ya, jadi kalau bisa hindari penggunaan kortikosteroid karena beberapa jurnal menyebutkan penggunaan kortikosteroid dapat mempengaruhi status imun seseorang. Nah, gimana kalau kasus sudden deafness atau Meniere yang SOP-nya awalnya adalah menggunakan kortikosteroid sistemik, ya untuk di masa pandemik ini, penggunaan steroid pada kasus sudden deafness dan Meniere disease kita gunakan intratimpanik atau topikal. Jadi, pasien kita lakukan injeksi intratimpanik ya sekitar 7 kali dalam 1 bulan atau seminggu 2 kali ya. Kita lakukan pemberian injeksi kortikosteroid intratimpanik. Begitu juga Meniere disease ya. Jadi kita bisa melakukan injeksi intratimpanik steroid pada kasus-kasus sudden deafness dan Meniere. Ya, seperti biasa pasien nggak boleh menelan ya. Itu memang prosedur dari injeksi intratimpanik. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau kita diskusikan atau ditanyakan terkait dengan hal tersebut? Kayaknya besok mau ada program ya, Otto? Iya dok, Dokter Zul. Ya, oke. Itu kan bisa sebagai contoh ya, ada satu pasien yang akan dilakukan tindakan ya terkait keluhan dan klinis pasien. Ya, jangan melupakan apa-apa yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, mungkin ini agak berbeda dengan penanganan kasus biasanya. Ya, jadi mohon diperhatikan. Pak Ansa di Poli ya? Iya, dok. Jadi dari rumah tadi kehujanan. Ya, besok untuk pasien yang akan dilakukan tindakan besok, ada persiapannya apa aja? Izin dokter, itu sudah kita konsulkan tim COVID dokter. Ya. Dari dokter Zulfikar sih sebenarnya minta dilakukan swab dok. Cuman karena pasiennya tidak dirawat di ruang isolasi, ya jadi mikro nggak dilakukan swab dokter. Oh, karena screening dari tim COVID tidak menunjukkan ke arah gejala COVID ya. Jadi Iya, pasiennya di ruang biasa. Di ruang biasa dokter. Ruang biasa. Kalau rapid test boleh nggak sih? Rapid test. Kan ada tuh di Karyadi ya rapid test, tapi saya nggak tahu yang di Karyadi itu rapid testnya antigen atau antibody. Saya kurang paham juga. Karena untuk rapid test biasanya bayar, dan itu berhubungan dengan PPK. Kalau hubungannya biaya, ya tentu saja hubungannya dengan PPK ya. Ya, Nanti dokter. kalau kita melakukan rangkaian pemeriksaan, pasiennya BPJS, unklaim semua. Ya, ya kan? Iya dokter. Ya, terus persiapan dari kamu apa Pak? Besok mau tindakan? Ya untuk. Kamu mau pakai apa? Ya pertama sih saya untuk persiapan dari OKA usahakan untuk meminta APD level 3 dokter. Kenapa level 3? Untuk persiapan aja sih dokter. Atau minimal. Persiapan. Gitu, Kan level 3 nggak akan diberikan kalau COVID-nya negatif. Iya sih dokter. Ya, jadi cukup sih level 2. Kalau misalnya kamu takut atau tidak insecure atau merasa insecure, kamu bisa bajunya double. Baju OKA kita kan cukup, kalau cuma percikan aja, cipratan aja, dia nggak tembus kan. Kita beberapa kali ME, spooling, dan lain-lain kan baju kita nggak pernah tembus sampai dalam kan. Kecuali ketumpahan atau airnya netes ke baju kita terus gitu ya, basah. Tapi kalau cuma cipratan aja, kan tidak tembus. Jadi insya Allah sih aman. Google ya, Google-nya cari yang rapat. Dokter. Besok ngebur enggak? Dari dokter Zulfikar rencananya cuma transkanal aja sih dokter. Transkanal. Ya kan, tapi kalau ada destruksi CAE mungkin ngebur kan? Enggak?
Iya dokter. Dari Nah, klinisnya cuma ada granulasi sih dokter. Oke, kalau misalnya itu siapkan aja kuretase, seandainya ada destruksi atau nekrosis jaringan, gunakan kuret. Hindari betul penggunaan bor. Ya, maksudnya Iya. kalau memang tidak perlu atau bisa tanpa bor ya, lakukan tanpa pengeboran. Iya dokter. Ya, gitu ya. Iya, Jadi dokter. memang kamu mempersiapkan diri dulu timnya, ya. Batasi jangan semua masuk. Misalnya besok jatahnya Pak Ahmad ya Pak Ahmad aja, jatahnya Pak Santo ya Pak Santo saja, gitu ya. Iya, Itu baik terus dokter. kemudian mikroskop ya bisa sih kalau cuma Google aja tanpa face shield ya, bisa kita pakai mikroskop. Nah, jadi persiapan itu pasiennya sudah oke ya, dari Sudah, anestesi sudah. dokter. Ya, saat intubasi mungkin nggak usah deket-deket. Iya. Ya. Baik. Anestesi intubasi sekarang pakai apa? GON? Apa pakai hazmat? Mereka kebanyakan sih sekarang pakai hazmat sih dokter untuk intubasi dok. Mereka boleh. Atau minimal pakai gaun dan face shield dokter. Face shield, mereka pakai face shield ya. Iya dokter. Oke. Ya. Kita paling tidak pakai, kalau pakai face shield, kamu pakai mikroskop agak susah kecuali pakai endoskopi. Iya dokter. Ya, jadi besok bisa didiskusikan dengan DPJP mau pakai mikroskop atau endoskopi, kan transkanal ya. Iya dokter. Kalau kamu mau pakai endoskopi, face shield bisa dipakai. Tapi kalau pakai mikroskop, face shield nggak bisa. Jadi Google yang ada itu kalau nggak salah longgar semua ya. Yang di Oka sih agak Ada yang karet kalau nggak salah. Iya, di Oka yang Tapi karet. perlu ada yang karet. Ya maksudnya yang talinya karet. Iya. Ada. Nah itu kamu kalau tapi kalau matanya minus susah juga. Di Oka yang itu dokter. Nggak punya ya. Gitu ya. Dicoba dulu, nanti dicek. Kalau ada bisa dipakai. Kalau nggak ada kamu pakai plester. Kamu pakai kacamata, pinggirnya kamu plester kacamatamu. Kalau minus ya, karena kan pasti Google-nya 0 tuh. Nah, mungkin Google-nya ada minus, ada plus di mana di IBS. Ya. Baik, dokter. Terus kemudian suction, kamu ingat-ingat suction jangan jangan yang katup, langsung kamu tutup. Ya, lubangnya tutup, atau minta yang suction yang ME3 itu kan sudah nggak ada lubangnya. Yang kotak kecil ini. Ketak, ya. Itu udah nggak ada lubangnya. Jadi bisa langsung dipakai. Nggak usah ditutup lagi. Ada pertanyaan lagi? Sudah dapat terapi ya? Terapi medikamentosa membaik nggak pasiennya? Sudah agak membaik sih, dokter. Apa yang membaik? Sakit kepalanya, dokter. Sakit kepalanya. Terus apanya lagi? Itu aja sih keluhan-keluhan nggak utama. Ada otore? Otorenya sudah nggak terlalu banyak, dokter. Apa ini kolesteatom eksterna ya? Dengan granulasi. Iya, dokter. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Mungkin sedikit boring ya, COVID lagi, tetapi dalam hal ini mungkin kalau saya sih sifatnya mengingatkan kalau memang ada pasiennya. Jadi nanti saya minta dari otologi untuk membantu membuatkan PPK terkait tindakan emergensi otologi. Ya, maksudnya mastoidektomi sito. Ya, jadi mungkin kayak kemarin kan trakeostomi dibuat PPK khusus selama masa pandemik. Halo, kedengeran ya suara saya? Kedengeran nggak? Kedengaran, dokter. Jadi trakeostomi kan dibuat PPK-nya khusus ya dalam masa pandemi COVID ini. Nanti untuk otologi mungkin bisa dibuat mastoidektomi sito. Apa aja indikasinya, kemudian prosedurnya, persiapannya apa saja. Ya mungkin nanti saya bisa dibantu ya Pak Ahmad, Pak Santo, Bu Handa, sama Pak Ansah. Baik, untuk dokter. Neurotologi, siapa ya? Saya sampai lupa. Krishna ya? Krishna dan Pak Dakdo, dokter. Pak Dakdo, saya nanti minta dibantu untuk injeksi intratimpanik. Ya, karena sudden deafness kan emergency juga. Halo? Baik, dokter. Ya, nanti saya minta dibantu ya. Kan sudah ada panduannya, hanya mengubah persiapan, kemudian prosedur, ya. Kan biasanya kalau sudden deafness, prosedurnya berikan steroid sistemik, entah itu oral ataupun injeksi intravena, itu dihilangkan dalam masa pandemik ini. Jadi bisa kita langsung masuk ke intratimpanik steroid.
Itu ya. Ya, baik dokter. Ada lagi yang mau ditanyain? Ya, jadi hati-hati ya. THT tuh memang riskan banget. Karena even itu telinga itu epitelnya banyak juga yang sama dengan saluran nafas. Jadi ya sama saja. Ya, telinga, hidung, tenggorok itu satu saudara lah. Ya, jadi tetap harus berhati-hati. Kita nggak kepengen lagi ada kasus transmisi dari pasien ke tenaga kesehatan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin bisa saya akhiri sesi saya. Mungkin bisa dilanjut sama Bu Penny ya, Bu Anda.